Halo semuanya, pada video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara kita memperbaiki problem suara yang ada di Linux. Nah, problem suara di sini biasanya akan terjadi di bagian headset. Nah, yang saya miliki untuk problem saat ini adalah problem yaitu di headset Logitech G435 saya, yaitu biasanya untuk soundnya itu sedikit aneh. Jadi saya tidak bisa berlama-lama menggunakan headset ini saat menggunakan Linux. Dan kita akan mencoba memperbaiki hal ini agar suara yang dihasilkan nantinya untuk headset saya jauh lebih oke. Akan tapi untuk saya sendiri, menurut saya kualitas suaranya memang tidak 100% sama dengan Windows. Masih lebih oke di Windows menurut saya, akan tapi setidaknya saya bisa menggunakan headset ini lebih lama daripada saat ini saya menggunakan. Karena saat ini saya menggunakan headset ini maksimum mungkin hanya ada di sekitar setengah jam dan itu sudah membuat telinga saya cukup panas. Karena suara yang dihasilkan itu sedikit aneh menurut saya. Nah, pada video kali ini saya akan fix di sini untuk problem ini di Fedora. Kenapa di Fedora terlebih dahulu? Karena distro sehari-hari saya adalah Fedora. Kemungkinan untuk video selanjutnya saya akan buat juga tutorialnya di Linux Mint ataupun Ubuntu Base. Nah, untuk di Arch saya memang jarang sekali menggunakan Arch Linux. Jadi, mungkin videonya untuk Arch saya tidak akan cover. Kalian bisa cari saja aplikasinya dan juga semua yang mirip dengan yang ada di sini, akan tapi di Linux Mint menurut saya sedikit berbeda untuk problemnya, kan tapi mostly saya bisa menggunakan hal yang sama di sini untuk memperbaiki suara dari distro-distro Linux yang cukup tidak enak sekali untuk headset saya, yaitu Logitech G435. Oke, kita akan langsung saja lanjut ke video tutorialnya di sini. Nah, di sini untuk OS yang akan saya gunakan adalah Fedora 37 Cinnamon. Kalian bisa lihat di sini untuk OS-nya. Kemudian host ataupun device yang akan saya gunakan saat ini adalah laptop dari FX553 VD. Akan tapi di sini salah detected. Kenapa? Karena di sini detect sebagai GR553 VD. Mostly ini tidak ada problem karena FX553 VD dan juga GR553 VD memiliki konfigurasi yang sama, hanya ada yang berbeda yaitu di bagian GPU-nya. Karena untuk GR553 VD dia menggunakan Nvidia GeForce GTX 1050 Mobile 4 GB kalau saya tidak salah. Kemudian untuk FX553 VD di sini dia hanya menggunakan 2 GB dan yang saya miliki untuk GPU di sini adalah 2 GB dan untuk RAM di sini 16 GB. Kemudian di sini saya menggunakan SSD Samsung 970 EVO. Untuk boot drive-nya di sini untuk dual boot dari Windows dan juga Linux. Kemudian beberapa editing sedikit di sini dan desktop environment yang saya gunakan adalah Cinamon's desktop environment. Oke, di sini untuk headset yang saya gunakan seperti yang saya katakan dari awal, saya menggunakan Logitech G435 dengan mode wireless bukan mode Bluetooth. Kenapa? Karena menurut saya latensinya jauh lebih oke menggunakan wireless. Oke, setelah kalian tahu device apa saja yang saya gunakan, jadi kita akan langsung saja lanjut ke tutorialnya di sini. Oke, yang pertama adalah kita buka browser kita. Saat kalian menggunakan di Fedora, kalian perlu mengaktifkan RPM Fusion di sini. Nah, di sini ada websitenya yaitu rpmfusion.org/configuration. Nah, di sini kalian bisa masuk dulu ke website dari RPM Fusion, kemudian kalian aktifkan untuk RPM Fusion di Fedora kalian. Karena menurut saya semua file rata-rata ataupun apps kebanyakan akan ada di RPM Fusion, jadi kalian perlu aktifkan RPM Fusion-nya. Setelah kalian masuk ke tab RPM Fusion di sini, kalian bisa scroll sedikit ke bawah. Nah, di sini ada DNF untuk Fedora, dan jadi kalian tinggal copy saja, kemudian kalian masuk terminal, tinggal paste dan enter. Otomatis nanti kalian dimintai untuk password dan setelah itu dia akan instalasi otomatis untuk RPM Fusion kalian untuk non-free dan juga free firmware. Oke, di sini saya salah mengetikkan password. Nah, sebenarnya di sini saya sudah selesai untuk instalasi RPM Fusion, jadi tidak ada problem dengan device saya di sini. Lanjut di sini, setelah kalian instalasi RPM Fusion, kita perlu untuk mendownload script dari jack di sini. Nah, script di sini ini fungsinya untuk menload suara yang dihasilkan dari Logitech G435 atau headset kalian yang lain. Jadi kalian bisa gunakan headset kalian yang lain karena di sini cukup banyak sekali untuk WAV-nya atau .wav dari suara-suara setiap headset dan itu akan menghasilkan suara yang sedikit berbeda. Nah, itu yang perlu kalian download terlebih dahulu di sini. Kalian untuk downloadnya nantinya linknya saya akan taruh di description box. Kemudian kalian bisa klik di bagian code di
di sini, kemudian download zip, dan kalian bisa save di tempat yang kalian inginkan. Nah, saya sebenarnya sudah download yaitu yang ini, EQ Master. Saya akan cancel di sini. Jadi kalian bisa save setelah itu. Kemudian selanjutnya di sini kalian masuk ke tempat downloading kalian di sini di bagian download. Kemudian kalian perlu ekstrak untuk EQ masternya di sini auto EQ. Kemudian kalian bisa ekstrak here seperti ini. Oke, sebenarnya di bagian sini nantinya yang akan kita butuhkan adalah di EQ master, kemudian di result. Nah, di sini di bagian result ada beberapa yaitu di Airthings. Kemudian di sini ada dua folder, kalian bisa pilih salah satunya. Nah, kalian bisa cari contohnya di sini ada Logitech ataupun tidak seperti ini. Logitech. Nah, di sini ada Logitech G335 dan setelah itu tidak ada Logitech lagi di sini jadi hanya G335. Berarti kita akan menggunakan yang 2018 over ear di sini, yaitu di sini ada Logitech juga. Nah, ini lebih banyak untuk pilihan Logitech-nya yaitu ada G430, G432, G433, G435 Lightspeed. Ini yang saya miliki, kemudian G533 dan 535 Lightspeed juga yang versi wireless, G733 untuk versi wireless dan banyak yang lainnya. Logitech G Pro pun ada di sini dan juga G Pro X yang biasa dan juga yang wireless. Nah, ini nantinya akan kita butuhkan. Kemudian di bagian di dalam sini, di dalam foldernya untuk Logitech G435, contohnya seperti ini yang versi Lightspeed. Nah, ini ada .wav price-nya, yaitu ada di 48.000 Hz dan juga ada yang 44.100 Hz. Jadi kalian bisa inputkan semua, kalian bisa coba yang lebih baik yang mana antara dua hal ini nantinya. Jadi kalian bisa load. Oke, jika sudah selesai untuk instalasi dua hal ini, kita akan masuk ke terminal lagi. Jadi kita butuh dua software lagi di sini. Yaitu yang pertama adalah Easy Effect, yang kedua adalah Convolver. Oke, kita install dulu untuk Easy Effect di sini. Nah, kalian bisa cari dulu di repository dari DNF. Kalian bisa ketikkan sudo DNF search. Kemudian Easy Effect menggunakan S, Easy Effect. Seperti ini, kemudian enter. Nah, di sini ada satu yaitu Easy Effects. Kalian bisa copy saja di sini, klik kanan, copy, kemudian kalian ketikkan sudo dnf install, kemudian paste Easy Effect, enter. Ini untuk instalasi Easy Effect kalian. Kemudian yang kedua adalah Convolver. Jadi kita cari dulu sudo dnf search Convolver. Oke, seperti ini. Nah, di sini yang akan kita gunakan adalah Zeta Convolver, bukan J Convolver di sini. Karena untuk yang Zeta Convolver di sini untuk engine library-nya nanti yang akan kita butuhkan. Nah, di sini saya menggunakan Zeta Convolver di sini. Jadi kita copy untuk Zeta Convolver, kemudian kita install untuk convolvernya. Yaitu caranya sama, kalian bisa tekan sudo dnf install saja, kemudian paste yaitu Zeta Convolver, tinggal enter. Dan setelah semuanya selesai untuk terinstall di sini, untuk dua hal ini kita akan lanjut ke step berikutnya, yaitu step berikutnya kita akan buka untuk Easy Effect-nya. Kalian masuk ke start menu kalian saja, kalian ketikkan Easy Effect, kemudian enter. Nah, di bagian Easy Effect di sini setelah kalian masuk, kalian bisa ke tab Pipeware di sini. Nah, kalian bisa centang use default input dan juga use default output. Kenapa kita perlukan untuk mencentang hal ini? Jadi, efek ini otomatis akan terset ke semua yang ada di laptop kalian. Jadi, jika kalian memiliki headset ataupun menggunakan speaker bawaan dari laptop, semuanya akan mengikuti dari convolver kalian ataupun nantinya setting untuk efek kalian. Akan tapi jika kalian hanya menginginkan efeknya salah satu, contohnya outputnya saja ke Logitech seperti ini, jadi kalian bisa pilih Logitech. Tapi jika kalian ingin outputnya ke semuanya, yaitu termasuk dari speaker kalian bisa centang hal ini, termasuk dari default input dan juga default outputnya di sini. Nah, itu yang bisa kalian lakukan. Untuk yang pertama di sini, kalian bisa set dulu Pipeware kalian mau di set ke frekuensi yang sama dengan headset kalian ataupun tidak. Jika tidak, kalian bisa set di sini untuk pengaturannya. Nah, di sini saya akan set semuanya karena menurut saya dua-duanya di sini akan jauh lebih oke suaranya dari speaker ataupun dari headset saat menggunakan convolver. Oke, setelah selesai set di bagian sini, sebenarnya di sini ada preset auto loading jika kalian ingin set untuk presetnya kan, tapi saya tidak akan gunakan beberapa hal ini. Jadi kita akan langsung masuk ke bagian input dan juga output sebenarnya di sini. Nah, input saya tidak akan sentuh untuk kali ini. Kenapa? Karena saya masih menggunakan untuk merecord. Jadi saya takutnya nantinya akan ada error yang terjadi jika saya set untuk inputnya saat ini. Jadi untuk output saya tidak ada terlalu masalah.
Jadi kita masuk di bagian output di sini dan di bagian efek. Sebenarnya cara setnya itu sama. Oke, di sini kemudian kalian bisa klik add effects. Kemudian akan ada satu efek yaitu convolver di sini. Kalian bisa klik plus saja seperti ini. Nantinya akan tertambahkan satu convolver di bagian sini. Nah, setelah ada convolver di bagian sini, kalian klik saja di bagian impulse, kemudian import impulse. Oke, di bagian import impulse di sini, oke, tunggu masih load. Nah, kalian bisa cari di folder download kalian, kemudian EQ yang tadi auto EQ, kemudian kita ke result dan kita ke Airthings. Nah, di sini tadi untuk folder saya yaitu Logitech G435 itu ada di Airthings yang 2018. Jadi kita buka untuk Airthings 2018, kemudian kita scroll di bawah ataupun kalian bisa ketikkan saja L seperti ini. Nah, ini akan ada versi Logitech-nya semua. Dan di sini saya menggunakan Logitech G435 kan, tapi menurut saya suaranya jauh lebih oke menggunakan Logitech G Pro X ataupun menggunakan Logitech G735. Nah, saya menggunakan G733 di sini untuk headset saya saat ini. Meskipun sama-sama Logitech akan tapi ada sedikit perbedaan yang menurut saya lebih oke menggunakan G733 maksud saya. Akan tapi kita akan contohkan sesuai dengan headsetnya di sini. Oke, saya akan masuk ke Logitech dan di sini kalian import satu persatu. Jadi kalian import dulu yang 44100, kemudian klik open. Nah, di sini impulsnya akan tertambah di sini untuk 44100-nya. Kemudian kalian import impuls lagi. Terus di bagian download, EQ, result, kemudian Airthings 2018, di bagian bawah ada Logitech di sini. Nah, di sini G435, kemudian yang 48.000 kalian open saja untuk wave-nya. Nah, setelah seperti ini kalian bisa klik bagian impuls lagi, kemudian kalian klik load. Nah, seperti ini. Setelah kalian klik load di sini, dia otomatis akan meload wave-nya ataupun suaranya mirip seperti yang ada di Windows, akan tapi tidak 100% sama menurut saya sendiri. Menurut penggunaan saya masih lebih oke di Windows sedikit daripada di Linux di sini, meskipun sudah menggunakan convolver dan juga set yang sama. Saya tidak tahu kenapa, mungkin memang karena Logitech G435 di sini dibuatnya build untuk Windows bukan build untuk Linux. Jadi lebih terset suaranya daripada kalian menggunakan Linux. Nah, setelah seperti ini, setelah kalian load untuk impulsnya, nah saya biasanya di sini menggunakan yang ini, G733 Lightspeed. Nah, setelah kalian load di sini kalian bisa tes lagi di YouTube, kalian bisa coba dengarkan musik di YouTube ataupun kalian coba nonton film di YouTube ataupun yang lainnya. Kalian bisa merasakan perbedaannya apakah jauh lebih oke dari setting default kalian ataupun malah jauh lebih buruk. Jika jauh lebih buruk, kalian hapus saja untuk convolver kalian ataupun kalian bisa cari lagi headset yang mirip dengan headset kalian. Dan kalau wireless, usahakan kalian mendapatkan wirelessnya juga. Jadi suaranya masih bisa lebih oke. Dan jangan lupa di bagian pipeware di sini, usahakan kalian pilih untuk suaranya. Jika kalian salah untuk pilih suaranya, kemungkinan itu tidak akan keluar. Nah, seperti ini cara kita untuk memperbaiki sound ataupun suara yang ada di Linux. Jika ada yang ingin kalian tanyakan, langsung saja tulis di kolom komentar di bawah. I hope you enjoy it. Thanks for watching and enjoy your day. See you next time.